Alright guys, balik lagi sama Ketua Sekte. Gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita bakalan ngelanjutin lagi pembahasan spoiler versi novel Solen 2 bagian 439 ya guys ya. Seperti biasa buat teman-teman yang baru gabung atau belum sempat nyimak pembahasan spoiler-spoiler bagian sebelumnya, Abang Frank saranin nonton dulu ya guys ya, supaya teman-teman gak gagal paham ngikutin kelanjutan spoilernya. Untuk linknya udah ada di kolom deskripsi. Oke lah guys, nggak usah kelamaan lagi di awal video. Langsung aja kita terobos versi novelnya ya guys ya. Di saat 12 pejabat alam dewa membawa Yu Hao bertemu sosok pria tampan yang dikenal sebagai Dewa Laut alias Tangsan, Tangsan sendiri segera mengangguk ke arah 12 pejabat alam dewa. Kemudian dia berbalik dan memandang Hu Yu Hao. Mata yang awalnya tenang, tiba-tiba berubah dingin, membuat 12 pejabat alam dewa segera pamit dari tempat tersebut dan meninggalkan Hu Yu Hao bersama Tangsan. Hu Yu Hao bisa dengan jelas merasakan tekanan luar biasa yang terpancar dari sikap acuh tak acuh Tangsan. Tekanan itu tidak bersifat fisik, tetapi seperti gelombang kekuatan ilahi yang menekan jiwa dan pikirannya secara bersamaan. Setiap langkah terasa berat, dan nafasnya perlahan menjadi tidak teratur. Meski telah menjadi dewa, rasa gentar di hatinya tetap tidak bisa Yu Hao sembunyikan. Sosok di hadapannya bukan sekedar dewa laut, melainkan juga ayah dari wanita yang paling dia cintai. Pada saat seperti ini, Hu Yu Hao berada dalam kebingungan tentang bagaimana harus bersikap. Dia menyadari satu kesalahan kecil saja bisa membuat situasi menjadi jauh lebih buruk. Perasaan bersalah, gugup, dan takut bercampur menjadi satu. Tangsan hanya berdiri diam, meneliti Hu Yu Hao dengan tatapan tajam dan dingin, seolah sedang menilai keberadaan seseorang yang tidak dia sukai tetapi tidak bisa dia abaikan. Tangsan kemudian menyampaikan status baru Hu Yu Hao dengan cara yang lugas dan tanpa emosi. Dia menjelaskan bahwa Hu Yu Hao telah resmi mewarisi kursi Dewa Emosi Rong Nianbing dan menjadi anggota alam dewa. Dengan status tersebut, Hu Yu Hao harus mematuhi semua aturan. Dia akan dipandu oleh para petugas alam dewa, diberikan wilayah tinggal sendiri, dan memiliki kesempatan untuk menghadiri rapat para dewa. Selama Yu Hao tidak melanggar aturan, Dewan Alam Dewa tidak akan mencampuri tindakannya. Setelah menyelesaikan penjelasan tersebut, Tangsan memanggil seorang penegak dewa. Sosok berjubah emas segera muncul di sisinya, memancarkan kekuatan ilahi yang jauh lebih kuat dibandingkan petugas dewa biasa. Kehadirannya saja sudah cukup untuk membuat Hu Yu Hao kembali merasa kecil. Tangsan kemudian memerintahkan dewa emosi yang baru dibawa ke kediamannya. Perintah itu terdengar singkat, jelas, dan tidak memberi ruang untuk penolakan. Setelah mengatakan hal tersebut, Tangsan bersiap pergi menuju aula besar di kejauhan. Gerakannya tenang, namun penuh wibawa, seolah-olah seluruh alam dewa tunduk pada langkahnya. Pada saat itulah kegelisahan Hu Yu Hao memuncak. Tujuan utamanya datang ke alam dewa bukan sekedar menerima status baru, melainkan untuk bertemu kembali dengan Tang Wutong. Jika Tangsan pergi begitu saja, Hu Yu Hao tidak mengerti harus menemukan Tang Wutong di tempat asing seluas ini. Dengan sisa keberanian yang dia miliki, Hu Yu Hao memanggil Tangsan dan memohon diberi kesempatan bertemu dengan Tang Wutong. Mendengarkan hal itu seketika membuat Tangsan menghentikan langkahnya, tetapi tidak langsung berbalik. Udara di sekitar mereka seolah membeku, menandakan bahwa permintaan barusan seolah-olah memancing kemarahannya. Ketika Tangsan akhirnya berbalik, kemarahan jelas terpancar dari wajahnya. Emosi yang selama ini tersembunyi akhirnya muncul ke permukaan. Dalam pandangannya,
Hu Yuhou adalah sumber penderitaan putrinya. Tang Wutong telah mengalami begitu banyak kesakitan dan pengorbanan di dunia bawah. Dan semua itu terjadi karena keterikatannya dengan Hu Yuhou. Bagi Tang San, permintaan untuk bertemu kembali terdengar seperti penghinaan terhadap luka yang belum sembuh. Namun Hu Yuhou tidak mundur. Dia mengakui semua kesalahan yang pernah dia perbuat dan tidak berusaha membela dirinya. Yang dia inginkan hanyalah satu kesempatan, bukan untuk membenarkan dirinya, tetapi untuk bertemu dan menghadapi Tang Wutong secara langsung apapun hasil nantinya. Tapi sayangnya, Tang San menanggapi permohonan tersebut dengan tawa dingin. Dia kemudian memberi isyarat kepada penegak dewa berjubah emas, membuat sosok tersebut segera menghilang tanpa suara, meninggalkan mereka berdua. Pada akhirnya, Tang San menyatakan Hu Yuhou memang bisa bertemu dengan Tang Wutong. Namun kesempatan itu bukanlah hadiah, melainkan ujian. Jika Hu Yuhou ingin bertemu dengan putrinya, maka Tang San meminta Yuhou untuk mengalahkannya. Hu Yuhou terdiam sejenak setelah mendengar syarat yang diajukan kepadanya. Pikiran itu berputar-putar di kepalanya tanpa henti. Mengalahkan Tang San bukanlah lelucon. Sosok tersebut bukan lawan sembarangan, melainkan eksistensi terkuat di alam dewa. Sosok yang telah berdiri di puncak kekuatan selama puluhan ribu tahun. Sosok yang bahkan diakui lebih kuat oleh Rong Nianbing. Lebih dari itu, Tang San adalah ayah dari Tang Wutong, wanita yang sangat dia cintai. Semakin lama Hu Yuhou memikirkan hal tersebut, semakin mustahil baginya. Perbedaan kekuatan mereka bagaikan langit dan bumi. Hu Yuhou memang telah menjadi dewa, tetapi pengalamannya masih sangat dangkal dibandingkan Tang San. Dia merasa seperti seorang anak kecil yang diminta menantang gunung raksasa. Ketidakpercayaan dan ketakutan bercampur menjadi satu, membuat nafasnya terasa berat dan pikirannya kacau. Tang San menatapnya dengan ekspresi tenang, seolah tidak melihat kebingungan yang sedang melanda Hu Yuhou. Baginya, pilihan tersebut sangat sederhana. Jika Hu Yuhou tidak sanggup menghadapi tantangan tersebut, maka dia tidak pantas melangkah lebih jauh. Sikap tersebut jelas membuat Hu Yuhou sadar ini bukan sekedar ujian kekuatan, melainkan penilaian atas tekad dan tanggung jawabnya. Dalam pandangan Tang San, saat ini dia bukanlah pendiri sekte Tang, bukan pula penegak dewa yang menjaga keseimbangan alam dewa. Dia hanyalah seorang ayah yang melihat putrinya terluka berulang kali. Semua janji perlindungan yang pernah diberikan Hu Yuhou kepada Tang Wutong terasa hampa di hadapan kenyataan pahit yang telah terjadi. Putrinya telah menanggung penderitaan, kesakitan, dan pengorbanan besar. Sementara Hu Yuhou justru membawa luka baru dalam hidupnya. Kemarahan Tang San bukan sekedar kemarahan seorang dewa, melainkan amarah seorang ayah. Dia mempertanyakan kelayakan Hu Yuhou untuk tetap berada di sisi putrinya. Terlebih lagi setelah muncul kenyataan Hu Yuhou telah memiliki anak. Bagi Tang San, hal itu menjadi bukti bahwa Hu Yuhou telah gagal menjaga komitmen dan tanggung jawabnya. Mendengarkan hal tersebut, Hu Yuhou diliputi kepanikan. Dia merasa harus menjelaskan kebenaran. Meskipun penjelasan itu terdengar memalukan, dia sendiri tidak memahami bagaimana semua itu bisa terjadi. Kesalahpahaman dan takdir yang rumit telah menjerumuskannya ke dalam situasi yang bahkan tidak sepenuhnya dia pahami. Rasa bersalah, kebingungan, dan ketidakberdayaan membuat wajahnya memucat dan memerah silih berganti. Namun sayangnya, semua penjelasan barusan tidak mengubah sikap Tang San. Baginya, kata-kata tidak lagi memiliki arti. Satu-satunya jalan untuk membuktikan segalanya hanyalah melalui kekuatan. Jika Hu Yuhou ingin bertemu kembali dengan Tang Wutong, dia harus menunjukkan bahwa dia pantas, tidak hanya sebagai kekasih, tetapi sebagai pelindung sejati. Dengan satu gerakan sederhana, Tang San melepaskan kekuatan yang luar biasa. Gelombang energi murni menghantam Hu Yuhou dan melemparkannya beberapa meter. Perbedaan kekuatan di antara mereka terasa sangat jelas, bahkan tanpa pertarungan yang sesungguhnya.
Dalam keputusasaan, Hu Yuhao mencoba memanggil nama Tang Wutong, berharap suaranya bisa menjangkau wanita yang dia rindukan. Namun sebelum harapan itu tumbuh, kemarahan Tang San kembali menekan segalanya, membuat suasana di sekitar mereka berubah secara drastis. Dalam sekejap mata, dunia yang semula megah dan bercahaya lenyap, pegunungan, sungai dan langit alam dewa menghilang, digantikan oleh hutan lebat yang dipenuhi warna hijau pekat. Lingkungan terasa sangat akrab bagi Hu Yuhao, mengingatkannya pada hutan Stardo. Namun ketenangan hanya berlangsung sesaat. Aura pembunuhan yang mengerikan tiba-tiba menyelimuti segalanya. Aura itu begitu kental hingga terasa seperti zat nyata yang menekan dada dan jiwanya. Dari kejauhan, sebuah sosok perlahan berjalan mendekat. Sosok itu masih Tang San, namun terasa sangat berbeda. Semua kesan suci dan agung telah lenyap. Rambut panjang dan jubahnya kini berwarna merah darah, seolah dicelupkan dalam lautan pembantaian. Setiap langkahnya membuat tanah dan pepohonan di belakangnya ikut berubah warna, dari hijau menjadi merah pekat. Tang San kini menggunakan wujud Dewa Asura, sang penegak hukum alam dewa. Setiap hutan yang dilewatinya seakan mati perlahan, tanaman layu, tanah menghitam, dan udara dipenuhi aura kematian. Pembunuhan besar-besaran terpancar dari tubuh Tang San tanpa henti, membawa tekanan yang jauh lebih mengerikan daripada aura seorang master jahat manapun yang pernah ditemui Hu Yuhao. Di balik warna merah darah, Hu Yuhao seolah mendengar cerita tak terhitung jumlahnya. Roh-roh pendendam, ratapan kesedihan, dan kebencian yang terakumulasi selama puluhan ribu tahun bergema di ruangan sekitarnya. Tang San terlihat lebih seperti iblis kuno daripada dewa penjaga keseimbangan. Hu Yuhao tidak bisa menahan keterkejutannya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa seorang penegak dewa bisa memancarkan aura sedemikian mengerikan. Pada saat itulah dia benar-benar memahami satu hal. Ujian ini bukan sekedar pertarungan kekuatan, melainkan pertarungan hidup dan mati, serta pembuktian tekadnya di hadapan seorang ayah yang siap menghancurkan segalanya demi melindungi putrinya. Pada saat berikutnya, Tang San akhirnya menunjukkan niat aslinya tanpa lagi menyembunyikan kemarahan yang telah lama terpendam. Baginya, kehadiran Hu Yuhao di alam dewa bukan sekedar pertemuan biasa, melainkan kesempatan yang selama ini dia tunggu. Sebagai penegak alam dewa, dia memiliki wewenang untuk menghukum para dewa yang melanggar aturan. Lebih dari itu, sebagai seorang ayah, Tang San telah lama ingin mengakhiri sumber penderitaan putrinya. Satu-satunya alasan dia menahan diri selama ini karena alam dewa tidak boleh mencampuri dunia manusia. Namun sekarang, Hu Yuhao telah datang sendiri ke wilayahnya, menyerahkan nasibnya tanpa sadar. Tekanan pembunuhan yang terpancar dari Tang San bukanlah gertakan. Hu Yuhao bisa merasakannya dengan jelas. Hal ini adalah niat membunuh yang murni, dingin, dan sangat kuat. Tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Untuk pertama kalinya sejak menjadi dewa, Hu Yuhao benar-benar merasakan ketakutan yang sangat dalam. Lawan di hadapannya bukan hanya jauh lebih kuat, tetapi juga sepenuhnya siap menghabisi nyawanya. Meskipun begitu, Hu Yuhao tidak memiliki niat untuk melawan Tang San sebagai musuh. Dia tidak pernah ingin menyakiti ayah Tang Wutong. Namun pada saat ini, dia tidak memiliki pilihan lain. Jika dia tidak melindungi dirinya sendiri, dia akan mati di tempat ini. Dan jika dia mati, maka semua harapannya untuk bertemu kembali dengan Tang Wutong akan sirna selamanya. Memikirkan hal tersebut, Hu Yuhao dengan cepat mengaktifkan kekuatan ilahinya. Cahaya emas lembut muncul dari tubuhnya, kemudian berubah menjadi biru es yang dingin dan menusuk. Suhu di sekitarnya turun drastis, membuat udara seolah membeku. Pada saat yang sama, Tang San mengangkat tangannya dan mengubah lingkungan. Rumput dan dedaunan di tanah membesar, menyatu, dan berubah menjadi tanaman merambat merah darah yang tebal. Setiap sulur terlihat hidup, berdenyut seperti pembuluh darah, dan meluncur ke arah Hu Yuhao seperti ular raksasa. Hu Yuhao melonjak ke udara untuk menghindari lilitan.
Tetapi sebelum dia sempat mengambil nafas, dunia di sekitarnya kembali berubah. Langit dan bumi terbalik dalam sekejap. Apa yang sebelumnya berada di atas kini menjadi di bawah. Huo Yuhao kehilangan keseimbangan dan menghantam tanah dengan keras. Tanaman merambat merah darah langsung melilit tubuhnya. Meskipun kekuatan atribut es tertinggi miliknya mampu memperlambat pergerakan tanaman merambat, tapi kekuatan Tang San terlalu besar. Duri-duri tajam muncul dari sulur-sulur tersebut dan menusuk tubuhnya. Rasa sakit yang luar biasa menjalar ke seluruh tubuhnya, menusuk daging dan tulangnya. Namun rasa sakit tersebut justru membuat pikirannya menjadi jernih. Huo Yuhao telah melalui penderitaan yang jauh lebih berat sepanjang hidupnya. Dibandingkan dengan semua yang pernah dia alami, rasa sakit ini bukanlah akhir. Satu pikiran menguatkan dirinya. Dia harus hidup apapun yang terjadi. Dia tidak boleh mati di tempat ini. Dia harus menemukan Tang Wutong. Pada saat inilah kekuatan para tubuh jiwa di dalam dirinya merespon. Sosok besar Raja Beruang Es You Bai muncul di belakangnya, memancarkan aura dingin yang luar biasa. Pada saat yang sama, emosi dari 7 emosi yang dia kuasai mulai beresonansi. Tanaman merambat merah darah membeku, getarannya melemah, bahkan terlihat seperti kehilangan kendali. Memanfaatkan celah kecil tersebut, Huo Yuhao menggunakan teleportasi instan dan berhasil melepaskan diri. Namun dia tidak berani terbang tinggi. Dia menyadari Tang San mampu memanipulasi ruang dan arah dunia itu sendiri. Melarikan diri dengan cara biasa hampir mustahil. Seolah membuktikan hal itu, sebuah jaring merah raksasa tiba-tiba turun dari langit, menutupi ruang di sekitarnya. Jaring itu bukan sekedar serangan fisik, melainkan manifestasi dari pembunuhan Tang San, membuat seluruh ruang terasa tertutup dan tak terhindarkan. Huo Yuhao menyadari dia tidak bisa menghindar. Untuk pertama kalinya, dia memilih menghadapi serangan secara langsung. Dia menarik nafas dalam-dalam dan memusatkan seluruh kekuatannya. Di dalam hatinya, dia bersiap menerima semua rasa sakit. Selama itu memberinya kesempatan untuk bertahan hidup. Dengan tubuhnya sebagai pusat, sebuah kerucut es raksasa terbentuk dan meledak ke segala arah. Pilar-pilar es menjulang ke langit seperti tombak raksasa. Bahkan Huo Yuhao sendiri terkejut oleh kekuatan serangan tersebut. Setelah menjadi dewa, kemampuannya telah meningkat jauh melampaui ekspektasinya. Pada saat yang sama, Yuhao mengaktifkan S0 mutlak miliknya, sebuah kemampuan ilahi yang memperkuat seluruh teknik es miliknya. Suhu lingkungan turun ke titik ekstrim. Pilar-pilar es terus naik hingga ratusan meter, menghantam jaring merah. Jaring tersebut memang berhasil menghancurkan sebagian kerucut es, tetapi lajunya terhenti, memberi Huo Yuhao waktu berharga. Tanpa ragu, Huo Yuhao segera mundur. Dia menyadari mengalahkan Tang San adalah hal yang mustahil. Tujuannya bukan kemenangan, melainkan bertahan hidup dan melarikan diri. Tang San mungkin penegak dewa terkuat, tetapi dia bukan satu-satunya penegak di alam dewa. Selama dia bisa lolos, masih ada harapan lain untuk menemukan Tang Wutong. Saat dia mundur, Huo Yuhao meledakkan pilar-pilar es di sekitarnya. Sosok Bing Er muncul, dan emosi kemarahan dari 7 emosi membanjiri kekuatannya. Ledakan es menjadi jauh lebih ganas. Amarah dan dingin ekstrim berpadu, menciptakan badai kehancuran yang memenuhi hutan. Huo Yuhao tidak berhenti. Dia langsung mengaktifkan domain tarian salju dan meteor es milik Raja Beruang Es. Seluruh kekuatan domainnya dilepaskan tanpa sisa. Dunia di sekitarnya berubah menjadi hamparan biru es. Suhu yang sangat rendah membekukan segalanya, dan badai salju ilahi melanda seluruh area. Serangan tersebut membuat Tang San terpaksa berhenti sejenak. Untuk pertama kalinya, keterkejutan muncul di matanya yang merah darah. Dia menyadari Huo Yuhao yang baru saja memasuki alam dewa telah mampu menyatukan kekuatan emosi warisan Rong Nianbing dengan kemampuannya sendiri secara hampir sempurna. Potensinya terus meningkat di bawah tekanan, menunjukkan bakat adaptasi yang luar biasa. Sementara itu, Huo Yuhao terus melarikan diri tanpa menoleh ke belakang.
Dia merasakan tekanan pembunuhan itu sedikit melemah saat badai salju mengamuk. Di tengah pelariannya, sebuah perasaan aneh muncul di dalam dirinya. Perasaan seolah dia sedang menyatu dengan langit dan bumi. Untuk sesaat, Yu Hao memahami makna sebenarnya dari menjadi seorang dewa. Namun dia sadar hal ini baru permulaan. Selama Tang San masih berdiri sebagai penghalang, jalannya untuk bertemu kembali dengan Tang Wutong masih dipenuhi bahaya dan ujian yang jauh lebih berat. Nah guys, sebetulnya pembahasan spoiler versi novel Donghua Solen 2 bagian 439 ya guys ya. Dan kemungkinan Solen Season 2 versi novelnya tinggal 4 atau 5 video lagi habis ya guys ya. Dan kita akan langsung lanjut ke Solen Season 2,5 tentang legenda alam dewa ya guys ya. Dan seperti yang sudah Mimin jelaskan di spoiler-spoiler bagian sebelumnya, kita nanti stop ya guys ya di ending Solen Season 2,5. Dan kita tunggu dulu versi Dongguanya masuk ke Solen Season 3, baru kita lanjut spoiler versi novel Solen Season 3-nya guys ya. Soalnya kalau langsung dilanjutin bakalan gak karuan ya guys ya. Atau kita bahas versi novel Solen Season 3-nya di channel sebelah. Gimana supaya nggak campur aduk dan bingung? Kalau setuju, komen ya guys ya. Oke lah, makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frank si Ketua Sekte undur diri dulu. See you and bye. Bye. I'm a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level. They think that work is too stressful. I think that work is essential. The grind is all in your mental. And I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I had no questions. I had fun in every second, and the journey was a blessing, yeah.